A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kayyisu man dana li nafsihi wa amala lima ba'dal maut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pemirsa Siak TV yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Dan salah satu aktivitas yang mulia adalah ketika kita mampu menjadikan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang pada kesempatan ini bisa mendengarkan kajian ini dijadikan oleh Allah termasuk dari hambanya yang bersyukur dan dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar dengan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya tauladan yang pantas kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, yang pantas kita jadikan panutan, yang pantas kita jadikan idola adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya Dedi Efriman S menyampaikan tausiah yang berjudul Orang yang Cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi akal dan juga diberi dengan hawa nafsu. Berbeda dengan dua makhluk Allah, malaikat Allah beri akal dan hewan hanya Allah beri hawa nafsu. Tapi manusia diberi gabungan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan potensi yang seperti ini, tidaklah Allah menciptakan itu main-main atau hanya sekadar coba-coba. Tentu Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan untuk menciptakan manusia sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang diberi oleh Allah potensi tadi harus menggunakan potensinya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Mari kita lihat diri kita sebagai manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi manusia akal. Dengan akal manusia mampu memahami, mampu mencerna apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, manusia diberi oleh Allah potensi hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani, di mana dengan kebutuhan jasmani ini hidup manusia itu berkembang. Kita lihat mulai dari Nabi Adam sampai hari ini semua berkembang, fasilitas-fasilitas berkembang, bentuk-bentuk kehidupan berkembang. Itu karena adanya kebutuhan jasmani dalam diri manusia.
Yang ketiga, manusia diberi oleh Allah naluri. Yang pertama, ghorizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Dengan adanya naluri ini, manusia ingin dihargai, ingin dihormati, dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan orang lain. Yang kedua, ada naluri ghorizatun nau, yaitu naluri suka kepada lawan jenis. Dengan naluri ini Allah Subhanahu wa taala tengah menetapkan bahwa inilah cara untuk manusia berkembang biak. Ketika ada seorang laki-laki suka kepada perempuan, maka itu jalan bagi mereka untuk melanjutkan keturunan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna menurunkan syariat bagaimana cara menyalurkan naluri tadi. Yang ketiga, ada naluri ghorizatut tadayyun, yaitu naluri untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam diri manusia ada sifat lemah, sifat serba kurang, ketakutan, dan segala macam bentuk-bentuk kekurangan. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar manusia itu yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha mengendalikan, termasuk mengendalikan kehidupan manusia. Itulah Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, artinya manusia harus menggunakan seluruh potensi itu dalam rangka taat kepada Allah. Bagaimana mereka mempotensikan akalnya agar akal tadi dibimbing kepada wahyu Allah, sehingga dia berpikir untuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana ketika manusia diberi kebutuhan jasmani, dengan bimbingan wahyu mereka harus memenuhi kebutuhan jasmani itu sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika manusia diberi naluri oleh Allah agar naluri tadi dipergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah tujuan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang beribadah kepadanya akan terwujud. Tapi pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saksikan betapa banyak hari ini manusia yang terlena dengan kehidupan dunia, manusia yang melupakan tujuan yang sebenarnya. Mereka hanya mencapai tujuan jangka pendek, mengorbankan tujuan yang sebenarnya atau tujuan yang hakiki. Sebagaimana ayat surah Al-Baqarah ayat 200 tadi Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia mereka meminta kepada Allah kehidupan dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa nanti di kehidupan akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dan sebagian dari mereka ada yang memohon kepada Allah, meminta kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan mohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Inilah manusia yang kita harapkan. Bagaimana potensi yang ada tadi, yang sempurna tadi, yang lengkap tadi, sebagaimana Allah abadikan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk, melebihi dari makhluk yang lain. Artinya apa? Manusia sebagai hamba Allah adalah makhluk yang istimewa, yang memiliki kemuliaan ketika mereka mampu menjadikan potensi tadi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika manusia lupa akan tujuan hidupnya, lalai dari peringatan, tidak mau mengindahkan aturan-aturan Allah, sehingga potensi tadi diarahkan kepada potensi yang negatif, mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Manusia akan berada dalam kehancuran dunia sampai ke akhirat. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran banyak diceritakan sejarah-sejarah orang-orang yang lupa akan tujuan penciptaan hidupnya, bahkan mereka durhaka kepada Allah. Ada Fir'aun
yang akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah bersama bala tentaranya. Ada Namrud. Banyak lagi contoh, ada Qarun yang mereka itu diberi potensi oleh Allah, tetapi na'udzubillah, potensi yang Allah berikan yang sempurna itu mereka gunakan justru untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kehidupan mereka berakhir dengan kesengsaraan di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus ingat pesan Rasulullah SAW agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, agar kita menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan yang Allah ciptakan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-kayyisu man dana li nafsihi wa amala lima ba'dal maut. Rasulullah mengatakan, mewanti-wanti kepada kita, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan, memanage hawa nafsunya, dan banyak persiapan untuk kehidupan sesudah mati. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di dunia ini? Apakah kita ingin berkuasa? Apakah kita ingin menjadi kaya raya? Apakah kita ingin menjadi terkenal? Lalu setelah itu apa? Bukankah sudah banyak orang yang kaya raya akhirnya tenggelam dengan kekayaannya? Bukankah banyak orang yang terkenal akhirnya hilang di telan masa? Bukankah banyak para penguasa yang akhir hidupnya menderita? Oleh karena itu, sungguh indah ajaran yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW ketika kita diajarkan untuk di dunia ini melaksanakan tugas kita dengan baik, tidak lupa pula bahwa kita mempunyai tujuan abadi, yaitu akhirat, di mana Allah katakan wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kriteria cerdas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Bagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan banyak persiapan untuk kehidupan sesudah mati. Berapa lama kita hidup di dunia? 60, 70, 100 tahun? Tapi setelah itu, semua kita, semua makhluk yang hidup akan berakhir dengan kematian. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah kematian? Satu-satu agama yang menjelaskan peristiwa yang dahsyat, waktu yang panjang setelah kehidupan adalah Islam. Di mana dikatakan bahwa akhirat, barzah adalah pintu. Dalam sebuah dikatakan barzah adalah tempat terakhir yang kita kunjungi di dunia, dan barzah adalah tempat pertama yang kita kunjungi di akhirat. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia akan berpindah kepada alam yang lain, yaitu alam akhirat. Dan waktunya sangat luar biasa. Dalam satu ayat Allah katakan, yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan kalian sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Coba kita bayangkan, berapa hari kita hidup di dunia, berapa tahun kita hidup di dunia, dikali 1000 tahun, itulah kehidupan akhirat. Waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, satu lamanya di alam barzah itu adalah 6000 tahun. Lamanya di padang mahsyar adalah 70.000 tahun. Kalau kita kalikan dalam perhitungan Allah, tinggal kita kali 1000. Bahkan dalam ayat yang dikatakan oleh Allah, satu waktu, satu hari di situ sama dengan 50.000 tahun. Wallahu a'lam. Jadi sangat merugilah orang-orang yang menjual kehidupan akhiratnya yang kekal abadi dengan menghabiskan di masa dunia yang fana ini. Oleh karena itu, mari kita meladani Rasulullah SAW dengan menjadi orang yang cerdas, yaitu mampu memanage potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga potensi tadi mampu kita arahkan untuk ketaatan kepada Allah dan mempersiapkan persiapan yang baik untuk kehidupan sesudah mati. Inilah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Sehingga doa yang senantiasa kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan terkabul sebagaimana sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua, sehingga kita bersiap dan bersegera untuk menjadi orang yang cerdas, smart, yang dalam pandangan Rasulullah SAW. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.